Selingkuh dengan wanita lain hingga wanita lain berbadan dua namun tak mau tanggung jawab, lelaki ini memilih jalan yang cukup mengejutkan untuk menghilangkan sang selingkuhan. Sebuah karung ditemukan warga dan ternyata setelah dibuka karung itu berisi jasad. Kasus ini pun langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Kasus ini pun terjadi di kolong tol Cibitung Cilincing pada tanggal 27 Mei 2023. Seorang warga yang juga berprofesi sebagai pemeluk berniat akan membawa dus yang dibuang seseorang, namun ternyata setelah dibuka di dalamnya ada jasad dan langsung histeris langsung lapor kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang ke TKP untuk olah TKP dan menyelidiki permasalahan ini. Pihak dari polisian pun langsung membawa jasad tersebut untuk ke rumah sakit dilakukan otopsi. Bahkan masih menurut pihak yang berwajib langsung identifikasi korban melalui sidik jari. Menurut pihak yang berwajib, jasad tersebut adalah seorang wanita yang ternyata mendapatkan banyak tikaman senjata tajam. Tempat kejadian perkara pun penuh dengan orang-orang yang ingin menonton hingga pihak kepolisian cukup sulit untuk mencari barang bukti yang ada. Setelah pihak kepolisian memberikan garis kuning hingga akhirnya pihak kepolisian pun berhasil menemukan beberapa barang bukti yang bisa dijadikan modal pencarian siapa pelaku yang menyimpan kardus tersebut berisi jasad ini. Jasad di dalamnya adalah korban seorang wanita bernama Tari berusia 28 tahun. Dari hasil otopsi pun menjelaskan kalau korban kehabisan banyak cairan merah dan ini jelas tindakan kriminal. Bahkan kerja keras pihak yang berwajib pun akhirnya menemukan identitas pelaku dan polisi yakin bahwa pasti ini adalah orang terdekat. Akhirnya setelah 24 jam penemuan, pihak kepolisian pun mengamankan dua orang lelaki di Tanah Abang. Satu bernama Poli Willy Aritonga berusia 54 tahun dan Muhammad Porik 42 tahun. Ternyata keduanya adalah kakak beradik yang diamankan pelaku. Akhirnya pelaku pun mengakui semuanya. Tak lama setelah diamankan pihak kepolisian, kedua pelaku pun mengakui asal-muasal permasalahan ini. Poli Willy sebagai pelaku utama mengakui kalau permasalahan ini terkait permasalahan asmara. Korbannya sendiri adalah wanita yang berpacaran dengan Poli Willy, bahkan tinggal bersama di kontrakan Poli. Menurut Poli Willy, dirinya mengakui kalau berkenalan dengan wanita tersebut di aplikasi kencan dan keduanya ngobrol merasa nyaman satu sama lain hingga akhirnya pindah ke WhatsApp. Di WhatsApp keduanya makin lebih akrab lagi, merasa cocok satu sama lain hingga akhirnya mereka pun bertemu dan tak lama mereka berpacaran. Meskipun saat itu Poli Willy sudah punya istri dan anak. Bukan tanpa alasan Poli Willy memasang di aplikasi kencan tersebut karena ternyata Poli Willy dengan sang istri tinggalnya memang berbeda kota. Sang istri tinggal di kampung sementara Poli Willy tinggal di Jakarta. Mengenal wanita bernama Tari lewat aplikasi kencan online, akhirnya mereka pun berselingkuh di belakang istri Poli. Bahkan masih menurut Poli saat itu kalau wanita bernama Tari ini tahu Poli sudah berumah tangga. Hubungan mereka pun bahkan terjalin 1 tahun. Saat itu sang wanita yang tak bekerja tinggal bersama Poli Willy di kontrakannya. 1 tahun Poli Willy dengan Tari tinggal bersama di kontrakan tersebut. Para warga tahu kalau mereka hanya pasangan kumpul kebo dan para warga pun tahu kalau Poli Willy sudah punya istri di kampungnya. Nampaknya mulai cekcok di antara keduanya saat sang pacar Tari mengaku kalau dirinya ingin dinikahi Poli Willy, apalagi dirinya mengaku tengah berbadan dua. Poli Willy yang stres karena selingkuhannya meminta dinikahi, dirinya pun ogah menikahi karena punya istri di kampung dan tak ingin jadi rame. Tak mau menikahi Tari, akhirnya Poli Willy pun memutar cara untuk menghabisi Tari. Bermodal barang-barang yang ada, akhirnya dirinya pun membekap Tari, menikam Tari beberapa kali dan tak lama langsung memasukkan Tari ke karung. Dirinya pun akan membuang Tari ke suatu tempat dengan sang adik Muhammad Faruk. Di awal sang adik menolak dan ogah membantu sang kakak, namun setelah dijanjikan handphone, akhirnya sang adik pun mau membantu sang kakak. Jasad Tari yang di dalam karung dimasukkan ke kardus, keduanya berkeliling dengan motor mencari tempat yang sepi untuk membuang jasad Tari. Hingga akhirnya ditemukan satu jalan yang kosong di bawah jalan tol Cilincing. Di sana mereka meninggalkan kardus itu begitu saja dan kabur pulang ke rumah seakan tak terjadi apa-apa. Handphone Tari sendiri pun langsung dipegang Muhammad Faruk yang menginginkan handphone baru setelah dirinya tak punya handphone baru. Dari permasalahan ini, kedua pelaku pun langsung diamankan pihak berwajib. Bahkan pelaku pun menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis seumur hidup penjara. Para pelaku mengungkapkan ini adalah kejadian spontan, namun nampaknya menurut warga memang mereka kerap cekcok dan lelaki nampaknya bersikap keras arogan. Hingga para tetangga mengungkapkan kalau Tari selalu terlihat tampak tertekan di rumah tersebut.
Buntut dari permasalahan ini, Poliwili dengan Emparu pun meminta maaf kepada keluarga dan tak menyangka ini bisa seperti ini. Bahkan, apapun yang terjadi, menurut Poliwili dirinya masih mencintai sang istri dan tak ingin diceraikan oleh istrinya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.